Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang agen wanita yang menumpas sindikat perdagangan organ manusia, sekaligus menyelamatkan suami dan rekannya. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tontonnya. Di awal film kita diperlihatkan di mana 4 orang agen wanita yang bernama Yami, Aboy, dan si kembar sedang melakukan penyamaran untuk menangkap ketua sindikat perdagangan organ manusia. Mereka menyamar sebagai wanita penghibur dan mereka pun menjalankan perannya masing-masing dengan sempurna. Tapi si Abi justru ketahuan. Si Yami dan si kembar pun berbagi tugas, tapi si Yami gagal menyelamatkan si Abi karena tempat tersebut meledak. Singkat cerita, 3 tahun telah berlalu. Si Yami sudah menikah dan hidup bahagia bersama suaminya. Belum lagi suaminya sangat memanjakannya. Hingga suatu hari kebahagiaannya terganggu saat sekelompok orang datang ke rumahnya dan membongkar identitas Yami di hadapan suaminya. Suaminya pun kaget melihat keahlian Yami. Setelah itu salah satu dari mereka memberikan foto target yang bernama Dr. G kepada si Yami dan membawa pergi suaminya untuk dijadikan sandera. Malam harinya si Yami pun pergi menemui mantan rekannya dulu untuk mengambil peralatannya. Setelah itu, seperti biasa, si Yami menggunakan pesonanya untuk mendekati anak buah Dr. G, di mana si Yami memasukkan alat pelacak ke tubuh orang itu setelah mengambil ginjalnya. Saat orang itu sudah siuman, dia pergi ke tempat Dr. G untuk menanyakan tentang ginjalnya, tapi Dr. G justru menemukan alat pelacak yang dipasang si Yami. Sedangkan di luar, si Yami dengan santai berjalan menuju tempatnya. Anak buah Dr. G yang menyamar sebagai pedagang melaporkan tentang si Yami. Tapi Dr. G dengan sombong memerintahkan anak buahnya untuk membiarkan si Yami. Dr. G tidak sadar kalau nyawanya terancam karena saat sudah sampai di tempatnya, si Yami langsung mengirimnya ke alam lain beserta anggotanya. 恐惧的时候也会。Film berlanjut. Tengah malam si Yami kembali menerima foto yang diletakkan di depan pintunya. Tak berapa lama dia menerima panggilan video dari suami dan pria bertopeng yang menyandra suaminya. Beberapa hari kemudian, dengan naik kapal, si Yami menuju pulau tempat target berikutnya berada. Dan targetnya ini dijuluki si Master. Di atas kapal dia diinterogasi anggota si Master, karena kali ini si Yami menyamar sebagai istri tangan kanan si Master yang bernama Mikael. Untungnya si Yami sudah menahan si Mikael dan menginterogasinya sebelumnya. Jadi si Yami dengan gampang menjawab setiap pertanyaan yang diajukan anggota si Master tersebut. Setelah sampai di pulau, si Master menyambut si Yami beserta tamu yang lainnya. Dia juga mengatakan kalau nanti malam akan mengadakan pesta. Saat berkeliling, si Yami melihat si Abi sedang duduk-duduk di sebuah villa. Dia pun menemuinya, tapi si Abi tidak mengenalinya. Hingga tak berapa lama si Master datang lalu
memanggil si Abei dengan nama bunga kecil. Di sini si Master mulai curiga melihat si Yami, tapi si Yami pintar menjawabnya. Hingga tibalah malam hari, si Master membuka pesta yang dimaksud, di mana para wanita akan bertarung, dan si Yami beserta tamu yang lainnya menonton. Besok paginya, si Yami menemui si Master, dan dia kaget karena si Master sudah mengetahui identitas aslinya. Belum lagi si Master menyuruh si Abei untuk menghajarnya. Di sini si Abei belum mengenal si Yami. Hingga saat bertarung, si Yami terus berusaha memulihkan ingatan si Abei. Saat si Abei sudah sadar, si Master justru memukulnya pakai botol dan membuat mata si Abei sakit. Melihat itu semua, si Yami pun mengirim si Master ke alam baka dan meledakkan markasnya itu. 我是杨梅。这几年你过得好吗？ Singkat cerita, si Yami mulai memburu satu persatu kelompok sindikat sedangkan di satu tempat si Basong, pimpinan sindikat yang dulu hendak ditangkap si Yami, ternyata masih hidup. Dan saat ini dia dituntut rekan bisnisnya supaya keluar dari persembunyiannya. Hingga suatu hari si Basong mengumpulkan rekan bisnisnya di markasnya, dan dengan sempurna si Yami turut serta dengan menyamar sebagai pria. Saat rapat berlangsung, rekan bisnisnya terus menekan dan menyalahkan si Basong. Hingga tak berapa lama, secara tiba-tiba si Kembar, mantan rekan si Yami, muncul lalu menghabisi rekan bisnis si Basong. Hingga yang tersisa si Yami saja. Melihat si Yami, si Basong pun tertawa lalu meninggalkan mereka bertiga. Karena si Kembar lebih mementingkan uang, mau tidak mau si Yami pun melawan si Kembar. Tapi di tengah pertarungan, si Yami melepaskan si Kembar yang menyerah karena salah satu dari mereka berhasil dihajar si Yami. Setelah itu, dia masuk ke ruangan si Basong yang lagi santai. Film berlanjut, si Yami menelepon orang yang menyandra suaminya dan menyuruhnya supaya membawa suaminya ke tempat si Basong. Tak berapa lama suami dan pria bertopeng itu sampai. Si Yami menyuruh suaminya pergi. Si pria bertopeng merasa senang karena sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena si Basong ternyata pura-pura mati dan menodongnya. Si Basong merasa kaget saat melihat wajah di balik topeng itu ternyata tangan kanannya sendiri. Belum lagi dia baru tahu kalau ternyata tangan kanannya adalah intel polisi yang ingin membalaskan dendam atas kematian kakaknya yang dibunuh si Basong. Melihat pria itu ingin menembak si Basong, si Yami berusaha menghalanginya dan menyarankan supaya si Basong diproses secara hukum. Hingga tak berapa lama datanglah polisi lalu menangkap si Basong. Akhir cerita, si Yami kembali bersama suaminya dan dia merasa bahagia karena si Abei sudah bisa melihat setelah melakukan operasi, dan film pun selesai.